Yesus go di horohaku saihu toroku ho saihu toroku ho saihu toroku ho Yesus go di horohaku saihu toroku ho. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui channel YouTube Siraman Rohani HKBP Setia Negara, hadir menyapa saudara lewat firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Tuhan selalu menyertai kami lewat kesehatan jasmani dan rohani kami, agar kami dapat melewati malam yang gelap dan menerima berkat Tuhan melalui pagi hari yang indah ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu diam bersama-sama dengan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, renungan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 34. Demikian bunyinya. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkan oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan bangsa Israel pada masa kerajaan Hizkia telah mengalami pergumulan yang berat oleh tekanan kepada Yerusalem dari bangsa Asyur dan Raja Sanherib. Saudara yang terkasih, orang-orang di luar Israel telah menghina kerajaan Israel melalui lambang Yerusalem sebagai kota suci mereka. Itu sebabnya Yerusalem akan menertawakan dan mengolok-olok segala ancaman Asyur. Tuhan sedang mengajarkan Hizkia untuk berserah penuh kepada Tuhan dengan iman dan menyadari bahwa siapapun yang melawan Tuhan, dia pasti berada di pihak yang kalah. Tetapi sebaliknya, siapapun yang takut akan Tuhan dan terus mengandalkannya, maka dengan segala berkat Tuhan, orang itu pasti berada di pihak yang menyorakkan kemenangan Tuhan atas musuh-musuhnya. Dalam ayat ini menggambarkan sindiran atas kemenangan Asyur atas bangsa-bangsa lain, termasuk Mesir. Asyur menjadi begitu sombong karena berhasil menaklukkan begitu banyak bangsa. Tetapi dalam ayat ini, Hizkia berserah kepada Tuhan serta mengandalkan Tuhan dalam segala ketertindasan bangsa Israel dari bangsa Asyur. Sekaligus ayat ini adalah penghiburan besar bagi umat Tuhan yang kala ketika menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai umatnya. Tuhan memberikan kemenangan besar kepada Yehuda atau Israel tanpa ada satu panah pun ditembakkan. Semua itu adalah karena karya Tuhan. Tuhan membuat mereka menjadi pemenang dan mereka sama sekali tidak ikut perang. Tuhan sendiri yang berperang bagi mereka. Satu orang malaikat cukup untuk mengatasi sebuah bangsa besar yang menakutkan seperti Asyur. Inilah penghiburan besar bagi iman kita. Tuhan memberikan kemenangan karena janjinya kepada Daud. Demikian juga sekarang Tuhan memberikan pimpinan dan kemenangannya karena janjinya kepada Kristus. Itulah sebabnya kita dapat
mengharapkan kasih daripada Tuhan. Bukan karena kita layak, tetapi karena kita di dalam Kristus. Sama seperti ketaatan Hizkia, merupakan ketaatan yang sama dengan Daud. Daudlah tokoh utama janji Tuhan bagi umatnya. Demikian juga bagi kita, Kristuslah tokoh utama janji setia Tuhan bagi kita semua. Kekuatan Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun. Kita mungkin mengalami kepungan seperti Asyur mengepung Israel. Mungkin gereja Tuhan dikepung oleh orang-orang yang membenci Tuhan. Mungkin kita hanyalah sekelompok kecil orang yang di bawah tekanan kuasa pemerintah. Mungkin kita sedang melayani Tuhan, tetapi tantangan yang menghadang di depan begitu besar dan sulit. Inilah yang dapat diharapkan, yaitu untuk kemuliaan namanya. Dia akan bertindak bagi kita semua. Dia akan menjalankan apa yang telah Dia janjikan bagi umatnya, yaitu bahwa apapun yang menantikan di depan, tidak satu pun yang akan menggagalkan rencana Tuhan melalui kita. Raja Hizkia melihat kemenangan karena Tuhan menghancurkan Asyur di depan dia. Kita akan melihat kemenangan di tengah-tengah segala usaha dan perjuangan kita untuk nama Tuhan. Kelompok kecil pengikut Kristus yang bukan hanya mampu bertahan dari serangan yang dari luar, tetapi yang akhirnya mempengaruhi kerajaan itu menjadi kerajaan Kristen. Berita Injil yang disebarkan dengan keberanian hingga seluruh benua dijangkau. Kegigihan orang-orang Kristen menyatakan kemuliaan nama Tuhan Yesus, hingga akhirnya orang-orang datang dan mengikut Kristus. Bukankah ini semua kemenangan besar yang luar biasa? Kadang kita hanya membaca sebuah kisah, lalu mengaguminya sebagai bagian dari masa lalu yang pernah terjadi. Tetapi bagian ini ditulis bukan hanya untuk menjadi kisah yang kita bisa kenang hingga sekarang. Bagian ini ditulis untuk membuat kita tahu bahwa Tuhan yang menghantam 185.000 tentara Asyur adalah Tuhan yang sekarang berjalan memimpin hidup kita. Bagian ini dimaksudkan untuk membuat kita sujud seperti Hizkia, dengan motivasi dan hati yang sepenuhnya ingin nama Tuhan dipermuliakan, memohon penyertaan Tuhan, dan dengan iman yang sejati menantikan saat Tuhan menyatakan penyertanya. Halangan orang yang ada di depan kita dapat diatasi oleh karunia Tuhan. Saudara yang terkasih, daerah yang terlalu melawan Tuhan sehingga kekristenan tidak mungkin berkembang, memberikan pengaruh di tengah-tengah bangsa dengan budaya yang telah terlalu rusak, sebelum Tuhan dengan jelas menjawab, tidak. Untuk memohon kita, mari kita terus berharap Tuhan rela membuka jalan di depan kita. Demikian pula pada saat sekarang ini yang terjadi di daerah Sumatera Utara, korban longsor, korban banjir. Kiranya Tuhan sebagai tempat perlindungan kita untuk dapat menerima kenyataan hidup ini. Di balik daripada seluruh penderitaan, Tuhan akan berkarya memberikan sukacita. Saudara yang terkasih, saudara para korban bencana alam, kiranya dapat menerima ini sebuah daripada perjalanan iman mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan sukacita di balik daripada penderitaan ini. Doa kami untuk saudara kami yang terkena dampak daripada bencana alam. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat segala renungan melalui firman-Mu yang menguatkan kami untuk tetap berserah hanya kepada tangan Tuhan dalam segala pergumulan dan tantangan. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami korban bencana alam di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan,
di Medan, di Langkat, dan di daerah manapun. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Kuasa Tuhan melampaui segala apa yang diberikan oleh alam, apa yang terjadi pada dunia ini. Kiranya kekuatan-Mu mengalir bersama-sama saudara-saudara kami yang menerima terdampak korban bencana alam. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara kami yang dalam perjalanan, kiranya Engkau menyertai. Yang dalam kesesakan dan pergumulan, kiranya Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jesus go